Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan aplikasi sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa berbasis web menggunakan metode SAW. Aplikasi ini kami rancang khusus untuk meminimalisir subjektivitas dalam penilaian beasiswa, mengoptimalkan waktu proses seleksi yang biasanya memakan waktu mingguan akan menjadi hitungan menit. Kemudian meningkatkan akurasi dengan perhitungan matematis berbasis tiga kriteria kunci, yaitu di mana kriteria itu terdiri dari kondisi ekonomi keluarga, eh, nilai IPK tertinggi atau prestasi akademik, kemudian yang ketiga adalah jumlah saudara. Terus alasannya mengapa sistem ini penting berdasarkan data pada sekolah yang akan kami studi kasus. Setiap tahun terdapat jumlah pendaftar beasiswa dengan keterbatasan waktu verifikasi data. Melalui sistem ini kami menghadirkan solusi, yaitu otomatisasi penilaian terintegrasi data beasiswa, dashboard interaktif untuk monitoring real-time, sistem keamanan berlapis dengan akses terbatas hanya untuk guru dan kepala sekolah. Kemudian saya akan memperkenalkan anggota di kelompok satu ini, yaitu ada dengan saya sendiri, yaitu Lul Azmi, sebagai sistem analis, kemudian Saud Destama Panjaitan sebagai database designer, kemudian ada Sahrul Ramdhani, yaitu sebagai UI UX developer. Baik, akan kami mulai mengenal aplikasi kami yang akan kita demonstrasikan. Untuk poin pertama yaitu untuk menu login yang akan dibawakan oleh Saudara Sahrul. Silahkan Saudara Sahrul. Ya, terima kasih Saudara Asmi. Di sini saya akan menjelaskan form login. Pertama, kita mulai dengan proses login. Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh guru dan kepala sekolah, sehingga keamanan data sangat terjamin. Di halaman login ini, pengguna memasukkan username dan password yang telah diberikan. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Salah satu contohnya di sini, semisal kita login menggunakan admin dan password menggunakan 1234. Selanjutnya yang kedua adalah menu home. Di menu home ini adalah menu utama yang nantinya akan dikembangkan untuk memberikan gambaran umum tentang sistem seperti jumlah siswa yang terdaftar baru. Selanjutnya, yang ketiga ada menu siswa. Di menu siswa ini, pengguna dapat melihat daftar siswa yang terdaftar dalam sistem. Halaman ini menampilkan data berupa NISN, nama siswa, alamat, dan nomor telepon. Terdapat juga tombol tambah di bagian atas untuk menambahkan data siswa baru. Seperti contohnya sini input data siswa, kita akan melihat bagaimana sistem ini memungkinkan input data siswa secara aman dan tervalidasi. Menu ini hanya diakses oleh admin atau guru. Yang pertama di sini membuka form input, terus klik menu tambah siswa, tampilkan form kosong. Perhatikan form input ini memiliki 4 field wajib. Yang pertama itu ada NISN, wajib diisi, seperti contohnya 2021 4350 atau 11233. Terus selanjutnya di sini ada nama siswa yang maksimal dengan 100 karakter. Selanjutnya ada alamat bebas input tanpa batas karakter. Selanjutnya ada nomor telepon format bebas. Contohnya seperti 087778 dan lainnya. Selanjutnya kita klik simpan, sistem langsung mendeteksi dan menampilkan peringatan NISN sudah digunakan. Ini mencegah data ganda yang bisa mengganggu proses seleksi. Selain itu, setiap baris data siswa memiliki 2 tombol aksi. Tombol dengan ikon pensil berwarna kuning untuk mengedit data siswa. Tombol dengan ikon tempat sampah berwarna merah untuk menghapus data siswa. Di bagian bawah, terdapat kontrol navigasi pagination yang memungkinkan pengguna berpindah halaman apabila data siswa terlalu banyak untuk ditampilkan dalam satu halaman.
Ada juga kolom search di sisi kanan atas untuk mempermudah pencarian data siswa secara spesifik. Selanjutnya, yang keempat, ada menu pendaftaran. Pada menu pendaftaran ini, pengguna dapat melihat data pendaftaran yang telah masuk ke sistem. Halaman ini menampilkan informasi penting seperti tanggal pendaftaran, tahun akademik, NISN, nama siswa yang mendaftar, pendapatan orang tua, IPK, dan jumlah saudara sebagai bagian dari data pendukung. Di bagian atas halaman, terdapat tombol tambah berwarna biru untuk menambahkan data pendaftar baru. Untuk menambahkan data pendaftaran ini caranya kurang lebih sama seperti menambahkan data siswa seperti yang kita sudah lewati tadi, yaitu klik tombol input data pendaftaran. Form ini digunakan untuk mendaftarkan siswa ke program beasiswa tahunan, di mana akan mengumpulkan 3 kriteria penilaian, yaitu pendapatan orang tua, IPK terakhir, jumlah saudara. Kemudian akan kita masukkan data pendaftaran baru, pilih tahun beasiswa 2015 sampai sekarang. Sistem hanya memperbolehkan satu pendaftar per siswa per tahun. Klik nama siswa, data diambil dari tabel siswa. Sistem otomatis menampilkan NISN dan nama untuk meminimalisir kesalahan input. Selanjutnya, klik pendapatan orang tua. Seperti contohnya itu ada 1 juta. Terus selanjutnya menginput IPK terakhir. Format desimal min 1 sampai max 4. Validasi otomatis mencegah input seperti 401. Jumlah saudara, contoh input 5, diisi angka bulat 0 sampai 100. Berarti, dan klik simpan, maka data akan terlihat di tabel. Setiap baris data pendaftar memiliki 2 tombol aksi. Tombol dengan ikon pensil berwarna kuning untuk mengedit data pendaftaran, tombol dengan ikon tempat sampah berwarna merah untuk menghapus data pendaftaran. Selain itu, terdapat kolom search di sisi kanan atas untuk mencari data secara spesifik berdasarkan kata kunci. Di bagian bawah halaman, kontrol pagination tersedia untuk berpindah antar halaman apabila data terlalu banyak untuk ditampilkan dalam satu halaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Saud Destama. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan menu perankingan sistem beasiswa. Pada menu ini, pertama kita pilih tahun ajaran yang ingin diproses, misal 2024. Dengan cara klik drop down, pilih tahun 2024, lalu klik tombol proses. Sistem akan mengambil data pendaftaran beasiswa tahun 2024, lalu mencari nilai terendah untuk pendapatan orang tua, karena semakin rendah pendapatan semakin prioritas. Lalu mencari nilai tertinggi untuk IPK dan jumlah saudara, dikarenakan semakin tinggi semakin prioritas. Lalu selanjutnya saya akan mendemokan proses normalisasi. Sistem melakukan normalisasi data dengan rumus pendapatan orang tua nilai terendah dibagi nilai siswa. Semakin kecil pendapatan, nilai semakin besar. Lalu IPK itu nilai siswa dibagi dengan nilai tertinggi. Dengan maksud semakin tinggi IPK, nilai semakin besar. Lalu jumlah saudara itu nilai siswa dibagi dengan nilai tertinggi. Semakin banyak saudara, nilai semakin besar. Sebagai contohnya, jika pendapatan terendah 1 juta dan siswa A pendapatannya 1,5 juta, 1 juta dibagi dengan 1,500.000 sama dengan 0,67. Bobot akhir dihitung dengan 0,5 dikali dengan nilai pendapatan ditambah dengan 0,3 dikali nilai IPK, lalu ditambah 0,2 dikali dengan jumlah saudara. Lalu selanjutnya, saya akan mendemokan menampilkan hasil perankingan. Setelah diproses, sistem menampilkan ranking siswa berdasarkan skor preferensi tertinggi. Misal, siswa dengan skor 0,85 akan lebih prioritas daripada yang bernilai 0,6. Lalu untuk poin penjelasan, kolom N
pendapatan semakin mendekati 1, semakin rendah pendapatan orang tua. Untuk skor preferensi, itu adalah gabungan semua kriteria dengan bobot yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya saya akan mendemokan fitur tambahan, di mana seperti edit data, kita bisa klik tombol kuning di kolom aksi. Jika ada kesalahan input data, guru bisa langsung mengedit via tombol ini. Lalu ada juga tombol hapus data. Kita bisa klik tombol merah. Tombol ini untuk menghapus data siswa yang tidak memenuhi syarat setelah terverifikasi. Lalu selanjutnya, saya akan mendemokan fitur atau menu persetujuan kepala sekolah. Setelah hasil ini diverifikasi, kepala sekolah akan login untuk mencetak ulang peringkat, lalu memberikan catatan khusus, misal pertimbangan siswa dengan saudara disabilitas, lalu menyetujui hasil secara digital melalui sistem. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu di mana di sini ada menu report, di mana menu report ini setelah proses perankingan selesai, nantinya admin dan guru bisa mengakses menu laporan untuk mencetak atau mendokumentasikan hasil ranking. Menu ini hanya tersedia setelah proses perankingan yang tadi itu dilakukan, uh, di mana di sini kita akan menekan tombol report di sini atau menu report. Kemudian di sini akan dipilih tahun dari drop down. Misalkan di sini saya memilih tahun 2024, kemudian cetak. Maka data di sini yang kita ambil pada drop down 2024 itu akan menghasilkan siapa saja nama siswa yang memenuhi untuk mendapatkan beasiswa ini. Untuk penjelasannya, sistem hanya menampilkan tahun yang sudah diproses pada perankingan. Data tahun saya buat rentang tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Setelah memilih tahun, seperti yang barusan saya lakukan, di situ database akan menyusun dalam format tabel dengan header sekolah atau menambahkan keterangan resmi seperti cap sekolah, tanggal cetak, dan lain-lain. Tetapi dalam tahap ini saya belum menyempurnakan untuk semua tahap itu. Ya nantinya laporan ini bisa seperti sekolah resmi, daftar siswa terurut dari skor tertinggi, kemudian detail nilai normalisasi, yaitu pendapatan, IPK maupun saudara. Terus nantinya di bawah sini akan ada laporan untuk tanda tangan dari kepala sekolah. Setelah semua menu kita lewati, di mana menu siswa, kemudian pendaftaran dan perankingan, kemudian terakhir tadi di report. Nanti di sini kita akan melakukan logout di sini untuk fitur keamanan nantinya. Jadi tidak akan ada sembarang orang yang akan mengakses halaman ini. Baik, demikian demo singkat sistem pendukung keputusan beasiswa ini. Perlu kami sampaikan bahwa aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan, termasuk penyempurnaan user interface atau tampilan antarmuka dan optimasi fitur lainnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.